berdoa agama kita masing-masing. Doa dimulai. Sebelum mulai pelajaran ini, saya terlebih dulu absen ya, siswa yang hadir. Pertama, Utia Mahfira, kemudian Dinda Ansa, kemudian Nur Afri Fadila, kemudian Ibu Mahfira, kemudian Sylvia Ahmadani, kemudian Sulastri, Mustahul Husna, kemudian Joan Alfandi, kemudian Naswa Kurniawan, Atnya Sri Dekti, ini Linasya, Nur Jaitun, bisa hadir semua ya. Kontrak ini tujuan mempelajari hukum kontrak ini agar siswa dapat menjelaskan pengertian hukum kontrak, ruang lingkup hukum kontrak itu, kemudian dapat menjelaskan secara keseluruhan cakupan mengenai hukum kontrak. Jadi hukum kontrak itu definisinya adalah diberikan salah satu kamus bahwa kontrak adalah suatu kesepakatan yang diperjanjikan, agreement antara dua atau lebih pihak yang dapat menimbulkan atau menghilangkan hubungan kesepakatan yang diperjanjikan. Ada juga pengertian hukum kontrak sebagai suatu perjanjian atau serangkaian perjanjian di mana hukum memberikan ganti rugi pelaksanaan kontrak tersebut apabila terjadi manifestasi terhadap kontrak. Kemudian kawal kata juga memberikan pengertian perjanjian sebagai suatu perbuatan di mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau yang lebih, sesuai dengan pasal 13 KUH Perdata. Saya berdiri dulu ya sambil menjelaskan ya. Hukum kontrak itu bagian dari hukum privat secara umumnya, karena hukum itu memusatkan pada kewajiban untuk melaksanakan kewajiban sendiri dengan sebagai hukum privat, karena pelanggaran terhadap kewajiban yang ditentukan dalam kontrak itu menjadi urusan pihak yang berkontrak. Jadi makna bebasnya kontrak itu harus dihindarkan, karena bebasnya para pihak membentuk hukumnya sendiri menurut Siddhartha itu ya, terutama pihak sama para pihak itu tidak mempunyai kemampuan untuk membuat undang-undang, maka mereka diberikan kebebasan sepanjang sesuai dengan ketentuan yang berlaku ya. Kemudian akibatnya kontrak itu yang dibuat terikat para pihak yang membuatnya ya. Jadi para pihak itu harus melaksanakan ketentuan dalam kontrak sebagaimana yang diperjanjikan di dalam kontrak. Jadi tidak bisa setelah kita datangkan kontrak itu salah satu membatalkan ya, harus sepakat dua pihak, baik si antara si A sama si B harus sepakat ya untuk membatalkannya. Jadi aspek-aspek permasalahan materi yang objek dalam kontrak itu juga para pihak harus menguasai ya,
masing-masing. Jangan asal kita tanda tangani, karena apabila sudah tidak tanda tangani, makanya itu jadi risiko bagi kita. Jadi ada dua sumber masalah berkontrak itu ya. Kecematan itu wawasan dari para pihak ya yang membuatnya, baik itu mengenai kemampuan, negosiasi, kemampuan kelengkapan materi, penguasaan, kemudian ditingkatai daripada para ini ya, para yang membuat kontrak tersebut liburan. Ada beberapa dasar ya, syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam membuat suatu perjanjian itu ya. Dalam suatu perjanjian sesuai dengan pasal 1320 KUH Perdata ya. Pertama harus sepakat para pihak, setuju para pihak untuk membuatnya. Bisa nggak sepakat tanpa sepakat salah satu perjanjian itu dibuat? Tentu tidak bisa kan? Harus sepakat. Kemudian cakap para pihak. Cakap itu cakap dari arti kata sudah dewasa. Sudah dewasa dalam KUH Perdata itu umurnya 21 tahun atau sudah menikah. Kemudian ada suatu unsurnya tadi, ada sesuatu hal yang tertentu. Ada objek yang dijanjikan ya. Misalnya barangnya ada jelas, bukan di awang-awang kan. Jadi kemudian sebab yang halal, barang itu tentu tidak terlarang ya, bukan narkoba, bukan ganja ya, sejenisnya. Jadi syarat ini harus dipenuhi oleh yang membuat kontrak perjanjian ya. Jika keempat unsur tadi di atas penuhi sesuai pasal 1338 KUH Perdata, maka perjanjian itu berlaku sebagai undang-undang bagi para pembuatnya. Jadi begitu tanda tangan kontrak, berlaku perjanjian itu bagi kedua belah pihak. Kemudian perjanjian itu harus ditaati, begitu tanda tangan berlaku dan harus ditaati oleh para pihak. Tidak bisa bilang itu tidak berlaku karena sudah dibaca ya. Kemudian pengakhiran suatu perjanjian itu karena persetujuan kedua belah pihak, bukan karena sendiri yang membatalkan. Dengan tanda tangan tadi harus apabila mau dibatalkan harus salah dua-duanya harus setuju ya, tidak bisa sendiri-sendiri. Kemudian dalam pasal 13 KUH Perdata ya, persetujuan adalah suatu perbuatan di mana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih. Jadi pasal 1233 juga perikatan lahir karena persetujuan karena undang-undang ya. Perjanjian persetujuan menimbulkan perikatan. Jadi dengan adanya persetujuan tadi, terikatlah kedua belah pihak dengan perjanjian tersebut ya, sebagai kontrak bagi yang membuatnya ya. Sedangkan kontrak lebih sempit dimajukan kepada perjanjian yang tertulis ya. Di dalam hukum kontrak juga harus memenuhi beberapa ajas ya. Ajas hukum kontrak itu pertama ajas kebebasan berkontrak, di mana ajas ini merupakan suatu ajas yang memberikan kebebasan kepada para pihak untuk membuat atau tidak membuat perjanjian, kemudian mengadakan perjanjian dengan siapapun yang bebas membentuk isi perjanjian pelaksanaan persyaratan
menentukan bentuk perjanjian apakah tertulis atau lisan. Jadi bisa tertulis dan bisa lisan, tapi biasanya tertulis ya. Kemudian ajas konsensualisme, ya, ajas itu disebutkan dalam pasal 1320 KUH Perdata ayat 1. Pada pasal tersebut disebutkan bahwa salah satu syarat sahnya perjanjian adalah adanya kesepakatan kedua belah pihak. Sesuai tadi ya, ajas konsensualisme tadi sama dengan sahnya perjanjian tadi ya, sepakat ya. Kemudian harus memenuhi ajas kepastian hukum, bahwa para pihak itu harus menghormati substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak sebagaimana layaknya undang-undang. Kemudian ajas itikat baik. Itikat baik ini simpulkan bahwa perjanjian harus dilaksanakan dengan itikat baik dari para pihak. Kemudian ajas kepribadian. Kepribadian itu merupakan ajas menentukan bahwa seseorang yang akan melakukan atau membuat kontrak hanya untuk kepentingan perorangan saja. Kemudian ada juga pasal 1315 ya. Dan kalau berdasar itu, pada umumnya seorang tidak dapat mengadakan perikatan atau perjanjian selain untuk dirinya sendiri. Intinya bahwa seseorang itu membuat perjanjian hanya untuk kepentingan diri sendiri dan berlaku bagi yang membuatnya. Jadi begitu seseorang itu membuat perjanjian, berlakulah bagi dirinya sendiri sebagai perjanjian itu. Pasal 1340 juga perjanjian hanya berlaku secara pihak yang membuatnya. Jadi 1316 dan 1340 perjanjian itu juga berlaku antara pihak yang membuatnya. Dua belah pihak berlaku, begitu dia bertentangan. Kemudian sampai itu ada beberapa ajas juga ya yang harus dipenuhi, yaitu ajas percayaan, ajas persamaan hukum ya, persamaan hukum, kemudian ajas keseimbangan, kemudian ajas kepastian hukum, ajas moral, kemudian ajas kepatutan, kemudian ajas kebiasaan, ajas perlindungan. Ada beberapa ajas ya yang harus dipenuhi juga kan, 8 di sini. Ajas dalam ajas kontrak ya. Kemudian biasanya itu dalam kontrak itu ada fenomena ya, fenomena yang sering kita hadapi ya, tentang membuat kontrak itu sendiri ya. Sekitar kontrak itu kira-kira tidak diatur baik dalam undang-undang ataupun dalam USPS. Ada yang tidak diatur di dalam undang-undang. Kalaupun diatur, tidak selamanya bersifat untuk memaksa. Dalam arti para pihak dapat menyampaikan dengan aturan dibuat sendiri oleh para pihak. Jadi pengaturannya sendiri oleh para pihak ini dituangkan dalam kontrak tersebut. Jadi hal-hal yang belum diatur harus kita masukkan di dalam kontrak sehingga salah satu pihak tidak ada yang dirugikan ya. Kemudian ada beberapa teori dalam kontrak yang bisa kita ini ya kita pahami, yaitu teori-teori berdasarkan prestasi ya. Kemudian berdasarkan formasi kontrak, teori-teori dasar yang klasik ya. Kemudian teori Holmes, kemudian teori liberal tentang kontrak. Kemudian ada beberapa juga teori berdasarkan prestasi itu teorinya masyarakat, dari tawar-menawar, sama nilai, kepercayaan. Jadi teori-teori Holmes ya, salah satunya itu mengenai tentang tanggung jawab hukum. Ada dua prinsip dalam teori Holmes ya. Tujuan utama dari teori hukum adalah untuk
menyesuaikan hal-hal eksternal ke dalam aturan hukum. Jadi hal-hal yang di luar itu aturan itu dimasukkan ke dalam aturan hukum ya. Kesalahan-kesalahan moral bukan unsur dari suatu kewajiban. Teori Hermes ini mempunyai intisari ya. Pertama, peranan moral tidak berlaku untuk kontrak. Kontrak merupakan suatu cara mengalokasi yaitu risikonya dan prestasi tadi ya. Kemudian yang terpenting suatu kontrak adalah standar tanggung jawab yang eksternal. Demikianlah yang ini yang permasalahan dalam kontrak ini. Kira-kira nanti ada yang mau bertanya, silakan ya. Ada kira-kira yang mau bertanya? Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin bertanya Pak. Ya. Perjanjian secara lisan apakah sah? Perjanjian secara lisan itu tetap sah sepanjang sesuai dengan syarat-syarat perjanjian. Dan perjanjian lisan itu sepanjang tidak ada undang-undang yang menentukan bahwa perjanjian itu harus dibuat secara tertulis, maka itu yang sah. Yang lain, kira ada ya? Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya bagaimanakah cara membuktikan perjanjian dengan lisan tadi secara sah? Ya, pertama kita harus buktikan secara tertulis ya. Kedua, kalau bisa ada saksi ya, saksi dari kita ya. Kemudian pengakuan dari ini dari yang membuat perjanjian ya. Kemudian sumpah dan persangkaan, ada 5 yang bisa kita buktikan dalam perjanjian lisan. Ya, ada lain. Kemudian kalau saya tanya ya, apakah setiap perjanjian itu harus dibuat dalam bentuk akta notaris? Ada kira-kira tahu? Ya. Tidak dapat juga ditolak tangan Pak sepanjang telah memenuhi persyaratan pasal 1320 KUH Perdata, yaitu sesuai syarat-syarat sahnya perjanjian. Ya, terima kasih. Jawabannya sudah bagus. Ada lagi kira-kira yang ditanyakan ya? Karena waktu kita sudah ini ya, hampir mengganti ini ya, habis ya. Kalau tidak ada lagi ya, saya sudahi aja perkuliahan ini. Terima kasih atas kehadiran. Mudah-mudahan siswa-siswi semua dapat memahami ya, dapat mengerti tentang hukum kontrak ini secara keseluruhan. Dan mudah-mudahan apa yang diberikan ya dapat kita buktikan ya dalam pelaksanaan. Saya rasa itu aja. Makasih atas kehadirannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah yang ini yang permasalahan dalam kontrak ini. Kira-kira nanti ada yang mau bertanya, silakan ya. Ada kira-kira yang mau bertanya? Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
perjanjian secara lisan itu tetap sah ya, sepanjang sesuai dengan syarat sahnya perjanjian. Dan perjanjian lisan itu sepanjang tidak ada undang-undang yang menentukan bahwa perjanjian itu harus dibuat secara tertulis, maka itu yang sah. Yang lain, kira ada ya? Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya tanya-tanya, bagaimanakah cara membuktikan perjanjian dengan lisan tadi secara sah? Ya, pertama kita harus buktikan secara tertulis ya. Kedua, kalau bisa ada saksi ya, saksi dari kita ya. Kemudian pengakuan dari ini, dari yang membuat perjanjian ya. Kemudian sumpah dan persangkaan, ada 5 yang bisa kita buktikan dalam perjanjian lisan. Ya, boleh. Kemudian kalau saya tanya ya, apakah setiap perjanjian itu harus dibuat dalam bentuk akta notaris? Ada kira-kira tahu? Ya. Tidak dapat juga di bawah tangan, Pak, sepanjang telah memenuhi persyaratan pasal 1320 KUH Perdata, yaitu sesuai syarat-syarat sahnya perjanjian. Ya, terima kasih. Jawabannya sudah bagus ya. Ada lagi kira-kira yang ditanyakan ya? Karena waktu kita sudah ini ya, hampir mendekati ini ya, habis ya.